Baiklah, di sini kita akan melukis himpunan titik-titik yang berjarak sama. Pertama, kita buat ruas garis AB dengan panjang sembarang. Setelah itu, kita buat garis yang tegak lurus dengan ruas garis AB. Kita samakan ini dengan garis G. Misalkan kita ambil sebarang titik pada garis G, misalkan titik D. Nah, jarak antara titik D dan titik A dan titik D dan titik B dapat kita hubungkan seperti ini. D ini adalah satu dari himpunan titik-titik pada garis D yang mempunyai jarak yang sama antara AD dan DB. Misalkan kita ambil lagi titik ini, harusnya C ya, ini D. Nah, jadi D dan C ini adalah salah satu dari titik-titik yang mempunyai jarak yang sama antara titik A dan titik B. Nah, jadi itulah cara melukis himpunan titik-titik yang berjarak sama. Di sini kita akan mencoba melukis elips. Langkah-langkahnya, pertama kita buat ruas garis AB. Kita namakan ruas garis AB. Kemudian kita buat ruas garis PQ, di mana PQ mempunyai ukuran yang lebih panjang daripada ruas garis AB. Setelah itu kita bagi dua ruas garis PQ menjadi ruas garis yang mempunyai ukuran yang panjang yang sama. Kita namakan titik O. Setelah itu kita akan membuat titik ujung dari elips. Pertama kita jangkakan ruas garis AB. Kemudian kita pindahkan ke titik P, kita jangkakan, kemudian kita namakan ini titik S. Setelah itu kita bagi ruas garis SQ menjadi ruas garis yang punya ukuran yang sama panjang. Setelah itu kita jangkakan
ruas garis SQ yang telah kita bagi menjadi 2 sama panjang. Nah, setelah itu dan ukuran tersebut kita pindahkan ke titik B. Kemudian titik A. Dan kita perpanjang garis AB. Kita beri tanda sini titik asalnya tadi. Nah, kita namakan ini DC, dimana DC nanti menjadi pucuk-pucuk dari elips. Setelah itu kita akan melukis titik puncak dari elips. Caranya ruas garis PQ, di mana PO setengah dari PQ, kita jangkakan. Setelah itu kita pindahkan ke titik A. Dan titik B. Nah, ini merupakan puncak dari elips. Kemudian kita buat titik-titik yang lain dengan menjangkakan di PQ dengan panjang sebarang yang nantinya akan membentuk satu garis lengkung yang berbentuk elips. Nah, sisanya tadi kita jangkakan sampai dengan titik Q, titik ujung. Dan kita pindahkan ke A. Dan cara yang sama kita buat lagi. Dan kita pindahkan ke titik A dan kita jangkakan. Itu juga dengan titik B. Setelah itu sisanya kita jangkakan lagi sampai dengan titik Q. Dan kita jangkakan sini lagi. Nah, mungkin ini sudah cukup. Kita tandai titik-titik koordinat yang akan kita hubungkan. Setelah itu kita gunakan garis lengkung untuk menghubungkan titik-titik tersebut, dimana nanti kita akan cocokkan yang mana yang cocok dengan titik-titik ini. Dan kita gunakan garis
bagian bawahnya. Saya putar gambarnya. Itu nah, inilah gambar elips, garis lengkung yang berbentuk elips. Di sini kita akan mencoba melukis hiperbola. Langkah-langkahnya, pertama kita buat ruas garis AB. Tambahkan ruas garis AB. Setelah itu kita buat ruas garis PQ yang mempunyai ukuran panjang lebih dari ruas garis AB. Samakan dengan PQ. Setelah itu kita bagi ruas garis PQ menjadi dua bagian yang sama panjang. Namakan dengan titik O. Setelah itu kita jangkakan TO. Dan kita pindahkan ke titik A dan B. Nah, kita namakan ini dengan D dan C. Setelah itu kita akan membuat titik puncak dari hiperbol. Itu caranya kita bagi ruas garis BC menjadi dua bagian yang memiliki ukuran sama panjang. Itu juga dengan ruas garis DA. DA.
nanti ini akan menjadi titik puncak dari hiperbola. Kemudian kita jangkakan dengan panjang sebarang, misalkan titik P. Ini. Setelah itu kita pindahkan ke titik B. Itu juga dari titik A. Kita buat lagi yang lebih panjang, kita jangkakan lagi, itu juga dari titik A. Kita buat satu lagi, nah setelah itu kita akan melukis titik-titik yang nantinya akan membentuk suatu garis lengkung berbentuk hiperbol. Pertama, dari garis lengkung yang pertama kita jangkakan ke titik C. Setelah itu kita pindahkan ke titik B. Kebetulan ini berhimpit. Nah, setelah itu begitu juga dengan garis lengkung yang kedua, kita jangkakan ke titik C. Kemudian kita pindahkan ke titik B. Nah, setelah itu ini kita telah dapatkan titik-titik yang nantinya akan kita hubungkan dengan menggunakan garis lengkung. Di sini kita coba hubungkan. Kita hubungkan dari titik puncak.
Nah, itulah gambar dari hiperbola. Di sini kita akan mencoba melukis parabola. Pertama, kita lukis garis G. Kemudian titik P, di mana titik P ini nanti akan jadi titik fokus. Setelah itu kita buat garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik P. Nah, jadi di sini kita namakan garis ini adalah garis L, di mana garis L adalah garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik P. Kemudian kita akan membuat titik puncaknya, di mana di sini kita namakan perpotongan antara garis L dan G itu adalah di titik O. Kemudian kita akan melukis garis puncaknya. Caranya kita bagi ruas OP menjadi dua bagian yang sama. Nah, kita namakan titik puncaknya ini sebagai di titik Q. Setelah itu kita buat garis-garis yang sejajar dengan garis G dan tegak lurus dengan garis L. Caranya kita ambil sebarang titik, kemudian kita buat garis yang tegak lurus dengan garis L melalui titik yang sudah kita tentukan, seperti cara yang awal. Kita jangkakan dari titik tersebut, kemudian kita ini kita namakan dengan misalkan G1, di mana G1 ini adalah satu dari garis-garis yang nantinya sejajar dengan garis G. Selanjutnya kita buat lagi garis-garis yang lain dengan langkah yang sama. Nah, di sini kita telah membuat garis-garis yang tegak lurus dengan garis L dan sejajar dengan garis G. Nah, di sini kita menggunakan 3 garis, tapi kalau misalkan ingin lebih juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita ingin membuat titik-titik koordinat yang akan nantinya membentuk suatu garis lengkung yang berbentuk parabol. Caranya, dari garis G1, dari perpotongan G1 dan L, kita jangkakan ke titik O. Kemudian dengan ukuran tersebut kita pindahkan ke titik P, yang dimana titik P itu adalah titik fokus. Terus kita jangkakan. Dengan cara yang sama kita lakukan terhadap garis G2 dan G3. Nah, kemudian kita beri tanda. Setelah itu kita hubungkan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi dengan menggunakan garis lengkung yang cocok nantinya terhadap titik-titik tersebut. Kita coba menggunakan yang paling besar.
dari titik puncaknya yaitu di Q. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, inilah gambar dari parabola. Terima kasih.